Shalom, selamat malam. Shalom. Gitu dong ya, semangat. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kebaktian doa Rabu. Sekalipun mungkin kalau yang hadir on-site hari ini di tempat yang berbeda karena ada sedikit masalah di bawah ya. Tapi kita bersyukur boleh berlangsung dan boleh berjalan dengan baik di tempat ini di ruang kebaktian umum. Kita bersyukur ya. Bapak Ibu, kita masih di dalam seri tentang tokoh-tokoh perjanjian baru. Hari ini dengan saya akan belajar satu tokoh lagi yang baru. Tapi sebelum kita akan masuk ke sana, di awal ini saya mau ajak setiap kita untuk boleh jujur dengan kehidupan kita. Atau boleh jujur dengan realita yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan kita. Atau mungkin ini juga bisa dikatakan hobi kita, kira-kira begitu ya. Coba kita boleh jujur, kita boleh terbuka, dan kita boleh kita boleh bilang ke diri kita, jangan-jangan ini kita, atau jangan-jangan ini hobinya kita. Yang pertama, saya rasa ada orang-orang yang ini loh. Yang pertama, kadang-kala kita terlalu menghakimi orang lain, bahkan sampai menutup sebuah kemungkinan bahwa orang itu bisa berubah. Iya nggak sih? Kadang-kala kita ini kayak mulut-mulut netizen ya, sangat julid. Kalau ada orang buat kesalahan kecil aja, waduh, kita punya tangan, kita punya mulut, itu mengerti kita. Tapi kita nggak mau mengerti orang lain. Kita pengen, kita hakimi, tapi kita sendiri bagaimana? Rekan-rekan, kalau ini masih terjadi, dan kalau ini masih dipelihara dan ada di tengah-tengah kita, bahkan di dalam kehidupan bergereja atau kehidupan rumah tangga, maka kita sebenarnya akan memelihara sebuah culture atau akan dengan sengaja mewariskan sebuah budaya yang hari ini banyak sekali orang itu adopsi. Budaya apa sih itu? Ya budaya ini, cancel culture, ya kan? Budaya cancel culture, dari kita hakimi, kita nggak terima, kita cancel orang itu. Orang itu mah begitu, nggak mungkin bisa berubah. Kita tolak, kita cancel, kita boykot, bahkan mungkin ekstrim-ekstrim yang lain. Mungkin kalau pasangan suami istri cerai karena saking udah nggak terimanya. Bahkan di satu gereja, saya nggak usah sebut di gereja mana ya, sampai saling melapor di kepolisian karena saking tidak sukanya si A dengan si B di dalam sebuah masalah. Ini terjadi. Bukan cuma di dunia orang di cancel, bukan cuma hari ini kita tahu ya, banyak orang-orang kalau nggak suka sama artis A, buat petisi ya, langsung ditolak, kira-kira begitu, atau langsung di demo. Tapi kerap kali juga terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau ini masih ada, kita akan membiarkan budaya ini terus-menerus itu ada sampai nanti kepada anak-anak kita. Atau kita memberikan celah untuk iblis dengan mudahnya membuat relasi kita dalam keluarga, komunitas, persahabatan, gereja untuk akhirnya pecah serta saling menolak satu dengan yang lainnya. Iya gak sih? Kita gak mau orang itu terlihat salah, harus terus-menerus sempurna. Aduh, kalau Pak Andrian buat kesalahan, bagaimana yang terjadi ya? Kita mau sempurna terus, kita mau orang tampil baik terus. Padahal kita lupa, di dalam setiap kita berelasi, kita ketemu sama orang, itu pasti ada namanya dinamika di dalam berelasi. Iya kan? Kita bukan manusia sempurna, saya pun bukan manusia sempurna. Maka di malam hari ini, kita akan belajar dari tokoh ini, supaya kita akan melihat sikap apa atau teladan apa yang harus kita lakukan, supaya di tengah-tengah dinamika berelasi, kita nggak menerapkan hal-hal yang tadi. Amin. Kita akan belajar dari satu tokoh yang tentunya tokoh ini tidak akan terlepas dari tuannya. Siapa sih itu? Yaitu Onesimus. Kira-kira gitu ya. Onesimus tentu tidak akan terlepas dari dia punya tuan, yaitu Filemon. Yuk sama-sama kita yang hadir di gereja dan yang di rumah, kita boleh buka di Filemon pasal yang pertama. Filemon tidak ada pasal-pasal yang selanjutnya ya. Ini kitab yang pendek, salah satu kitab terpendek di Alkitab. Coba kita buka Filemon 1. Sudah, kita buka Filemon 1. Ayat 1, 10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacain buat Bapak Ibu jemaat ya. Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing.
Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Loncat ke ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu, Paulus memberikan permintaan kepada Filemon mengenai anakku yang kudapati selagi dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Jadi kita akan belajar secara sederhana dari tokoh ini yang tidak akan terlepas dari Filemon. Ini surat yang ditulis Paulus sebagai bagian permintaan kepada Filemon. Kita biasanya kalau melihat surat-surat Paulus itu surat-surat penggembalaan ya, surat-surat pastoral, tapi ini surat pribadi yang dia sampaikan, dia meminta kepada Filemon ya, kepada Filemon, orang yang dulu pernah dia layani dan bertobat, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita perlu cari tahu apa sih yang dilakukan oleh Onesimus dan siapa ini Onesimus ini? Kenapa kita perlu melihat bagian ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa gunanya? Kira-kira begitu ya. Yang pertama, Onesimus ini adalah seorang budak. Kita tahu budak di zaman itu sangat-sangat tidak berguna dirinya ya, karena budak itu ibarat seperti barang atau benda yang bisa kita pakai sampai rusak, itu budak ya. Nah, Onesimus ini adalah salah satu dari budak yang ada di rumahnya Filemon. Filemon itu orang yang kaya, kira-kira begitu ya. Dan selanjutnya, selain Onesimus ini adalah budak, Onesimus ternyata itu punya nama yang cukup baik. Punya nama atau arti nama yang baik, yaitu berguna. Jadi Onesimus itu artinya berguna. Saya yakin kita pun punya arti nama-nama sendiri ya. Mungkin kalau Pak Immanuel arti namanya apa ya, Ibu Hundi arti namanya apa, Ibu Meti arti namanya apa, Pak Budi arti namanya apa, kira-kira begitu ya. Tapi si Onesimus ini punya arti nama berguna. Tetapi di dalam realitanya, di dalam kehidupan dia sehari-hari sebagai budak, itu didapati bahwa ternyata arti nama dia tidak selaras dengan kehidupan dia. Arti nama dia tidak selaras dengan kehidupan dia. Onesimus menjadi budak yang tidak berguna, dan dia melakukan tindakan yang sangat fatal di zamannya pada waktu itu, yang sebenarnya nggak boleh dia lakukan, tapi dia lakukan, sangat-sangat fatal. Padahal kalau kita lihat di bagian Filemon, kalau kita baca di ayat-ayat di atas, Filemon itu Tuhan yang baik. Paulus memuji kehidupan Filemon yang betul-betul penuh kasih, jadi teladan, mengasihi, menghibur orang-orang kudus, orang-orang Kristen, bahkan juga melayani, luar biasa baik. Tapi ternyata si Onesimus ini berbuat hal yang kurang baik sebagai seorang budak, dan dia melakukan tindakan yang sangat fatal. Apa? Kalau kita lihat di Alkitab, tindakan yang fatal yang dia lakukan adalah dia lari, dia kabur dan merugikan tuannya. Kalau kita lihat di ayat 18, dia lari, dia kabur, dia merugikan tuannya. Mungkin kalau cuma merugikan, mencuri atau berhutang ya it's okay lah ya, pasti itu ada hukuman-hukuman. Tapi berbicara mengenai budak yang lari, budak yang kabur dari tuannya, itu berarti tindakan yang sangat fatal. Kenapa? Karena dalam hukum Romawi pada waktu itu, budak yang kabur dari tuannya itu bisa dihukum mati. Budak yang kabur dari tuannya itu bisa dihukum mati. Jadi secara sah dan legal, Filemon itu punya otoritas untuk boleh menghukum mati si Onesimus. Dan dibenarkan pada waktu itu. Dibenarkan. Jadi dia sudah berbuat rugi, nggak bertanggung jawab, kabur. Kabur, sangat-sangat fatal. Dan sangat-sangat tidak tahu diri sebagai seorang budak pada waktu itu. Dan Filemon itu punya hak penuh untuk mematikan si
Onesimus. Dan kita sebenarnya bisa lihat juga ya, tindakan Onesimus juga sebenarnya secara moral tidak dibenarkan, karena dia menurut beberapa penafsir mencuri, dan juga dia nggak bertanggung jawab, dia kabur, dia merugikan tuannya, kira-kira begitu. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa ternyata case yang ditimbulkan oleh Onesimus cukup besar bahkan sangat besar, karena dia berhutang, dia merugikan, dan dia kabur. Sampai di sini saya mau ajak setiap kita untuk boleh berefleksi atau bertanya secara sederhana. Kalau kita tahu Onesimus ini melakukan tindakan yang sangat-sangat fatal pada waktu itu, dan kalau kita pun hari ini punya orang yang begini, kita marah nggak? Kita marah nggak ada orang buat salah sama kita lalu nggak bertanggung jawab? Pasti marah ya. Kita marah, kita kecewa, kira-kira begitu ya. Apalagi orang-orang yang sangat-sangat merugikan kehidupan kita, pasti kita marah. Makanya pada malam hari ini ada 2 refleksi yang akan coba saya lemparkan kepada setiap kita, baik yang di sini maupun yang hadir di online. Yang pertama, coba kalau kita menempatkan kita ada di posisi Onesimus, apa yang akan kita rasakan dan apa yang akan kita katakan pada diri kita kalau kita jadi Onesimus? Coba. Kalau kita jadi Onesimus, apa yang akan kita katakan? Atau apa yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita? Ada? Apa? Oh, senang. Oh, nggak mungkin ya. Pasti takut. Ada? Apa yang akan kita katakan kalau kita ternyata ada di posisi sebagai Onesimus? Yang jelas-jelas pasti dia mengerti kalau dia kabur, itu bisa membuat dia dihukum mati. Pasti kalau kita ada di posisi Onesimus, kita sudah hopeless. Iya nggak sih? Pokoknya udah sangat-sangat hopeless. Udah sangat-sangat, gimana ya? Kira-kira begitu ya. Mau pakai pengacara, ya belum ada kali ya pada waktu itu ya. Dan juga mau pakai siapa? Secara hukum dia legal untuk boleh dihukum mati. Pasti jadi Onesimus, sudah pastilah tinggal menunggu detik-detik kematian. Pasti dia sudah merasa nggak punya harapan, dia merasa ketakutan, atau dia merasa ya sudahlah, orang layak untuk melakukan apapun kepada dirinya, termasuk Filemon. Kalau kita pasti ada di posisi Onesimus, kita pasti mungkin sudah seperti gambar itu ya. Ketakutan, dia mungkin cemas, atau mungkin ada di pihak-pihak di mana orang bisa menghakimi kita. Atau kita mungkin bisa bilang, waduh, udahlah, masa depan kita habis. Tetapi, kalau kita ada di posisi sang tuan atau Filemon, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Kalau kita hari ini mendapati ada Onesimus di circle kita, mungkin di keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau mungkin dimanapun yang kita ketemu, dan ada orang-orang kayak Onesimus, nggak tahu diri, kabur, nggak bertanggung jawab, apalagi nggak tahu berterima kasih, udah salah, nggak becus. Pokoknya semua kata-kata negatif bisa dilayangkan kepada Onesimus. Sangat-sangat nggak berguna, nggak sesuai dengan arti namanya. Dan kalau kita ada di posisi Filemon, jujur, apa yang kita akan lakukan? Coba jujur, apa yang kita akan lakukan? Apalagi kalau kita ada di posisi Filemon, kita punya hak penuh. Nggak ada hukum yang bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena kita legal untuk menghukum mati si Onesimus. Apa yang kita akan lakukan? Coba kalau kita jujur. Kita kasihi? Waduh, bohong sekali ya. Kita apa? Kita merangkul? Wah, nggak mungkin ya, kira-kira begitu ya. Atau kita terima? Aduh, lebih susah lagi, kira-kira begitu. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita jadi Filemon, pasti kita akan langsung meng-cancel orang begini. Iya nggak sih? Kita akan langsung meng-cancel orang demikian. Kita tolak, kita nggak terima, kita buang, kita tendang. Apalagi kita punya kuasa untuk mematikan orang ini. Hari ini bukankah itu terjadi dengan kehidupan kita? Kehidupan kita di kantor mungkin, di gereja, di dalam keluarga. Kalau kita seperti Filemon yang punya kuasa, saya yakin kita dengan jujur, dengan alami, kita pasti akan tendang orang-orang begini. Coret, keluarkan, nggak usah bayar, nggak usah lagi jadi rekan kerja. Kita buang jauh-jauh orang-orang yang toksik di dalam kehidupan kita. Pasti ya, kita pasti akan lakukan demikian. Kita nggak akan terima lagi, pasti. Apalagi kita punya kuasa. Kalau kita mau jujur, sebenarnya hati kita jahat ya.
Orang-orang yang kita nggak suka pasti kita akan pikirkan kalau boleh dia pulang dari sini kecelakaan, kira-kira gitu ya. Kalau kita mau jujur, iya nggak sih? Jangan bohong dengan diri kita. Kalau kita sebagai manusia berdosa, kita pasti akan melakukan demikian. Atau mungkin bisa jadi kita akan bilang, enggak lah Pak, enggak mungkin aku sekejam begitu. Aku pasti akan terima si Filemon. Iya, caranya kita terima bagaimana? Kadangkala orang mau menerima orang itu kembali, sangat mungkin dia akan melakukan dengan cara-cara yang dipakai oleh dunia. Makanya pada malam hari ini, saya mau ajak setiap kita untuk melihat, kenapa sih? Karena kita dipanggil itu bukan sekedar berbuat baik. Kalau kita menghadapi orang-orang seperti Onesimus di dalam kehidupan kita bukan dipanggil bukan hanya berbuat baik atau menunjukkan moral yang tinggi, tetapi untuk mengkomunikasikan pesan Injil Kristus kepada orang lain lewat teladan hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita mungkin beralasan, aku Pak, pemaaf orangnya, pasti aku akan terima kalau ada orang-orang yang seperti Filemon. Iya, kita terima, tetapi kita pasti ketika berhadapan dengan orang ini mungkin buang muka, kita udah gak mau lagi sekelompok, kita terima sih, kita gak marah sih, kita maafkan sih, oke orang ini boleh gabung, tapi kita mungkin pelan-pelan udah rasa gak enak, atau orang itu mungkin sudah turun, dia punya, atau orang itu mungkin sudah membuat rasa respect kita kepada orang itu turun, ya gak sih? Coba deh kalau aku buat salah, Bapak Ibu pasti akan nilai Andrian yang dulu baik dan pernah buat salah pasti beda. Kita akan merasa, wah Pak Andrian, hamba Tuhan kok begitu ya, kira-kira begitu kan? Terima sih Pak Andrian nggak dikeluarkan sih dari GKI Citra, tapi pasti omongannya udah rasa menjauhkan diri dari saya, kira-kira begitu kan? Dan kita akan merasa cepat tersinggung kalau sama orang itu, atau mungkin kita nggak enakan kalau dekat-dekat dengan Pak Andrian karena takut disakiti lagi. Terima sih, atau mungkin orang-orang dunia, ya sudahlah kasihan. Ya sudah Onesimus masuk aja, terima. Itu kebaikan-kebaikan yang dunia atau moral-moral yang hari ini ajarkan. Tetapi Injil mau mengajarkan kepada kita itu berbeda. Orang-orang yang seperti Onesimus, yang sangat bisa kita jumpai sehari-hari dalam kehidupan kita akan terima dengan cara yang luar biasa. Apa sih yang firman Tuhan ajarkan melalui peranan Paulus juga? Usulan dia kepada Filemon. Apa sih? Kalau kita lihat di beberapa bagian di ayat-ayat di Filemon pasal yang pertama, kalau kita menemukan orang-orang yang begini dalam kehidupan kita, firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita adalah kita terima. Tapi bukan sekedar terima, tapi dalam bahasan yang lain dibilang sambut. Sambut orang itu. Berarti ada respon, ada tindakan, ada sesuatu dalam hati yang kita senang, sukacita, boleh menyambut orang ini lagi. Ada begitu? Mungkin kita nggak marah, mungkin kita udah nggak marah-marahan. Tapi kalau Pak Andrian salah, adakah mau disambut lagi? Kira-kira gitu. Firman Tuhan bilang Injil melalui contoh yang Paulus terapkan, dia sambut Onesimus. Adakah bukan cuma terima, tapi dalam pengertian lain disambut. Sama seperti bapak yang menyambut anak yang hilang. Sukacita ya, disambut. Aduh, ini disambut. Tapi bukan cuma disambut. Firman Tuhan bilang di dalam bagian ini, orang atau Paulus bilang kepada Filemon, jangan anggap lagi dia sebagai budak, tapi sebagai saudara. Waduh, ini satu tingkat yang lebih tinggi ya. Kadang-kala kita kalau ada orang buat salah sama kita, udah turun ya nilainya itu dalam hidup kita. Ya enggak sih? Nilai kita punya kepercayaan, nilai apa ya? Rasa hormat, rasa kita memberikan tanggung jawab kepada dia, udah turun. Tapi Paulus bilang, dan firman Tuhan bilang sebagai contoh juga, budak itu dianggap sebagai saudara, setara. Pada waktu itu nggak akan mungkin ya budak lalu jadi setara sebagai saudara. Wah, nggak mungkin sekali. Tapi Injil memberitakan atau firman Tuhan memberitakan jauh lebih besar daripada sekedar moral atau perbuatan baik. Berarti yang dulunya dia budak, Filemon itu harus menganggap budak ini sebagai saudara. Bukan kerabat, bukan teman, bukan bestie, tapi saudara, dekat, disambut,
tapi jadi teman, jadi saudara yang dekat. Bisa? Saya yakin kita bergumul ya. Coba kita pikirkan hari ini orang-orang siapa yang jadi toksik dalam hidup kita. Orang-orang siapa yang kita marah sekali. Kalau kita mau jujur, pasti ada orang-orang yang sangat susah yang Tuhan tempatkan mungkin di dalam kehidupan kita. Pasti ada orang-orang yang bagi kita tuh gak enak. Tapi bisa orang itu kita anggap sebagai saudara. Ini pergumulan dalam hidup kita, termasuk juga dalam hidup saya. Bukan cuma sebagai saudara, tapi pengertian ini mau bilang kepada kita pada hari ini, termasuk waktu itu kepada Filemon. Orang itu bukan cuma dianggap jadi saudara naik, tapi di hadapan manusia, begitupun di hadapan Tuhan. Jadi satu di dalam Kristus. Ada persekutuan, ada kebersamaan. Jadi orang itu bukan cuma disambut, dia jadi saudara, tapi dia masuk di dalam persekutuan yang intim bersama-sama dengan kita. Satu di dalam Kristus, sama. Jadi mau bilang bahwa Filemon, kamu dan Onesimus itu harus jadi pribadi yang sama. Kalian berdua sama, nggak ada yang lebih tinggi. Sekalipun Onesimus pernah buat salah, kamu Tuhan, kamu mungkin nggak buat salah sama Onesimus, tapi kalian berdua harus jadi satu, setara, sama. Karena kalian sama-sama di mata Tuhan. Waduh, gimana ya, kira-kira begitu. Dan bukankah ini juga yang Paulus pernah sampaikan di Galatia 3 ayat 28. Bareng-bareng kita baca. Galatia 3 ayat 28. 1, 2, 3. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Susah, berat. Tapi inilah gospel. Pesan Injil bagi kita. Di atas moral dan kebaikan. Oh susah banget. Pasti sampai hari ini ada orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Ada orang-orang yang kita rasa, enak banget ya kalau ketemu sama dia. Oh dia lagi. Tapi biarlah bagian ini boleh menjadi sebuah refleksi bagi kita hari ini. Kalau kita menjumpai orang-orang ini, apa yang kita harus lakukan? Dan bukankah itu juga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Yang Paulus contohkan dalam bagian ini, dan Paulus mau Filemon dan Onesimus itu ada dalam relasi itu. Dan Tuhan mau kita hari ini lakukan. Dan itu yang Tuhan lakukan juga. Coba kita buka Alkitab di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12. Kita boleh buka Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacain buat Bapak Ibu jemaat. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat-sahabat di sini bukan sahabat-sahabat yang baik ya, tapi sahabat-sahabat yang kurang ajar, nggak tahu diri, nggak menguntungkan untuk Tuhan mati bagi sahabat itu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi. Sama seperti aku rela mati kepada orang-orang yang nggak menguntungkan sahabat itu. Bukan bestie ya, sahabat-sahabat yang kurang ajar, kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan mau mati. Dan kalau kamu melakukan itu, Tuhan bilang berarti kamu adalah sahabatku. Aku tidak akan menyebut lagi kamu hamba. Kira-kira begitu ya. Dan bukankah ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Hari ini kita ada bukan karena kita ya, tapi karena Tuhan. Bukankah kita juga Onesimus yang bikin rugi Tuhan? Iya gak sih? Kalau Tuhan bisa menggantikan kita dengan orang lain itu cepat sekali. Andrian buat salah lagi, gak setia. Andrian kurang ajar. Udah diganti aja dengan Andrian yang baru. Bisa? Sangat bisa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan kasih kesempatan kita manusia berdosa. Andrian, coba sebut diri kita masing-masing. Bertahan hidup sampai hari ini. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan gak langsung mematikan mereka. Tuhan kasih kesempatan mereka melanjutkan kehidupan mereka. Dan Tuhan kasihi mereka. Begitupun kita hari ini bukan? Hari ini kita ada bukan karena kita layak. Tapi karena kita juga Onesimus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kasihi, Tuhan mati buat kita. Tuhan sambut kita. Bahkan Tuhan angkat kita menjadi apa? Budak? No. Tapi dia angkat kita jadi anak-anaknya. Waduh, jadi anak ya. Jadi anak. Jadi anak-anak Tuhan. Dan itu yang terlihat dengan jelas
di kitab Filemon, di surat Filemon sekalipun cuma 1 pasal. Dan itu yang Paulus juga teladankan kepada Onesimus. Menerima, 1, disambut. Nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah. Tetapi kalau kita mau belajar seperti apa yang firman Tuhan ini katakan, kita mau belajar meniru kehidupan Filemon, dan kita juga mau belajar mengakui kalau kita pun bisa jadi seperti Onesimus. Kita akan jadi pribadi yang betul-betul saling menerima satu dengan yang lainnya. Nggak mengcancel orang lain, nggak menghakimi, bahkan tidak membunuh karakter orang, bahkan tidak seolah-olah seperti Tuhan yang langsung bilang orang ini nggak akan berubah. Udah nggak usah pakai lagi, nggak akan berubah, kira-kira begitu ya. Tapi betul-betul kita akan memberikan kesempatan kepada orang itu. Dan itu terjadi kepada Onesimus. Paulus bilang, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Kalau kita lihat di dalam sejarah, waduh, Onesimus juga jadi pribadi yang luar biasa memberkati orang. Itu karena ada penerimaan, ada kasih. Bahkan dia yang mungkin gak bisa berubah. Kenapa? Karena Injil bisa mengubah orang. Dan Injil juga memampukan kita untuk bisa apa? Menerima orang seperti Onesimus. Menerima orang-orang yang gak layak, orang-orang yang susah sekali dibicara, gak pernah mau dengar, tapi itu bisa berubah. Seperti Onesimus. Dan ini terjadi di dalam bagian ini. Dahulu dia gak berguna, tapi sekarang dia berguna. Paulus suruh dia pulang, kembali ke Filemon. Dan apa yang terjadi? Filemon hukum mati? Enggak. Dia diterima dan dia berada bersama-sama dengan jemaat pada waktu itu. Dia diterima dan dia berubah. Dan dia menjadi seperti apa yang diharapkan sesuai nama dia. Berguna. Wah, kalau hari ini kita lihat orang-orang mungkin yang gak berguna. Coba kita jangan menghakimi dulu. Tapi coba kita lihat bahwa potensi orang itu bisa berubah karena Injil. Begitupun kita. Amin? Karena ingat, kita juga bisa jadi Onesimus yang bisa berbuat kesalahan. Kalau kita merasa diri kita gak akan pernah bisa buat kesalahan, langsung besok saya kirim kaca ke rumah masing-masing untuk kita ngaca. Karena kita masih manusia berdosa, bisa buat salah. Dan dan kita masih punya banyak kelemahan. Kita masih berproses untuk menuju serupa dengan Kristus. Maka saling menerima itu harus ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana hal ini kita lakukan. Kalau kita jadi Filemon, kita terima. Dan kalau kita jadi Onesimus, kita belajar untuk berubah. Untuk rekonsiliasi, untuk berani kembali dan membuktikan bahwa kita bisa berubah. Dan kalau kita menemukan Onesimus dalam kehidupan kita, kita belajar. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan yang besar memenuhi hidup kita untuk kita boleh belajar menerima orang ini. Bapak Ibu, ada satu kutipan yang baik sekali. Kutipan rohani yang saya temukan di salah satu postingan hamba Tuhan. Dia bilang begini. Belajarlah bersabar menerima kekurangan orang lain. Karena ada orang lain yang juga sedang belajar menghukum kekerasan dan kekebalan hatinya. Kalau dia malas terus, biarkan berurusan dengan Tuhan. Yang penting kita sudah belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Dan kita juga mau belajar untuk terus menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Secara sederhana, ini yang boleh kita belajar dari Onesimus dan juga Filemon. Dan kita boleh memohon pengurapan dan kekuatan dari Tuhan untuk memampukan hidup kita. Karena pasti kita keluar dari gedung gereja, Bapak Ibu mungkin keluar dari ibadah ini, ibadah online di rumah selesai, kita pasti nggak akan langsung bertemu dengan malaikat. Pasti bertemunya dengan manusia. Dan masih punya potensi untuk mungkin mengecewakan kita. Tapi kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, termasuk kita ingat bahwa kita pun Onesimus. Dan bisa jadi Onesimus. Tapi kita mau belajar untuk punya kasih